Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Remaja 16 tahun yang hilang 5 hari ditemukan di warung nasi uduk. Yesika Mutiara Putri, remaja berusia 16 tahun asal Bandar Lampung yang sempat dinyatakan hilang akhirnya ditemukan. Yesika terhitung hilang selama 5 hari sejak Jumat 15 April hingga ditemukan pada Rabu 20 April 2022. Adinda, sepupu Yesika, mengaku adiknya itu ditemukan di Jatimulyo, Lampung Selatan, tepatnya di warung penjual nasi uduk. Adinda mengungkapkan Yesika ditemukan setelah pedagang nasi uduk menelpon dan memberitahu anggota keluarga setelah membaca berita orang hilang. Kata Adinda, Yesika memang sengaja datang ke warung nasi uduk untuk melamar pekerjaan. Terkait alasan perginya anak tersebut, Adinda mengaku belum mengetahui secara pasti. Berita selanjutnya, kepala sekolah di Tulang Bawang nikahi muridnya. Kisah cinta kepala sekolah menikahi murid di Tulang Bawang, Lampung menjadi viral di media sosial. Jalinan asmara tersebut dialami oleh Fajrul Islam, yakni kepala sekolah SMK Al-Iman 1 Banjar Agung Tulang Bawang, dan muridnya yang bernama Dila Santika. Hal ini terungkap lewat unggahan Fajri dalam akun TikToknya, yakni @fafacihuy, sang capsek menikahi murid. Ia juga menuliskan 2019 berawal dari momen ini menyerahkan penghargaan dari sekolah ke calon istri. Kemudian pada 2022 foto dengan layar biru. Dalam unggahan di akun TikTok tersebut, tercatat yang menyukai mencapai 1,1 juta dan 6.006 komentar dari para netizen. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Fajrul Islam saat dihubungi Tribun Lampung pada Kamis 21 April 2022 melalui pesan Instagram miliknya. Keduanya diketahui terpaut usia 6 tahun, di mana Fajri berusia 25 tahun, sementara sang istri masih berusia 19 tahun. Dijelaskan oleh Fajrul bahwa dirinya akan menikah pada 21 Mei 2022 mendatang. Berita selanjutnya, tak miliki sertifikat keahlian, seorang pemilik salon kecantikan diduga lakukan malpraktik. Polres Lampung Tengah mengamankan seorang pemilik salon kecantikan karena diduga melakukan malpraktik. Sang pemilik salon bernama Kamim Khadafa alias Dava, berusia 30 tahun, warga Kampung Adijaya, Terbanggi Besar. Diamankan karena diduga melakukan malpraktik terhadap korbannya bernama Neti Handayani. Kasus dugaan malpraktik bermula saat Neti, warga Seputih Agung, mendatangi salon milik pelaku pada 22 Februari 2022 lalu untuk memasang silikon. Namun selang beberapa hari korban justru mengalami iritasi dan gatal-gatal pada bagian tubuhnya yang dipasang silikon. Korban mengalami pembusukan pada bagian dada. Manafi, adik korban, mengatakan kakaknya sempat meminta dilakukan perawatan berjalan atas gejala pembusukan di bagian dadanya tersebut. Karena kondisi Neti semakin memprihatinkan, lalu keluarga merujuk Neti untuk dirawat di Rumah Sakit Harapan Bunda selama 9 hari. Di Rumah Sakit Harapan Bunda, korban diminta untuk melakukan operasi. Namun karena dokter bilang operasi itu beresiko tinggi, membuat korban tidak berani dan kembali memilih untuk dirawat di rumah saja. Karena mengalami dugaan malpraktik tersebut, pihak keluarga akhirnya melaporkan peristiwa itu kepada Satreskrim Polres Lampung Tengah. Setelah mendapatkan laporan korban atas dugaan malpraktik yang dialami Neti, Satreskrim Polres Lampung Tengah lalu melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Modus pelaku, kata Dovi, dengan sengaja melakukan penyuntikan silikon cair ke bagian tubuh korban, padahal yang bersangkutan tak memiliki keahlian khusus.
Akibat tindakan pelaku, kata Kapolres, korban harus mengalami kerusakan di bagian dada dan sudah kena pembuluh darahnya. Sementara itu, Kasat Reskrim AKP Edi Korinas menjelaskan, pihaknya dalam penyelidikan sempat mengejar pelaku di rumahnya di Kampung Adijaya, namun yang bersangkutan sudah tak ada. Setelah itu, tim Satreskrim diberangkatkan untuk mengejar pelaku ke Tangerang. Dan di Tenggarang pun pihak kepolisian mendapati bahwa Dava kerap berpindah tempat. Keberadaan pelaku Dava akhirnya diketahui di Kelurahan Barengkak, Banten pada 31 Maret 2022 lalu dan tim Satreskrim Polres Lampung Tengah langsung meringkusnya. Dari kediaman pelaku Dava di Banten, polisi mengamankan barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan suntik silikon cair, antara lain koper berisi alat suntik, silikon cair, dan obat-obatan. Pelaku Dava dalam keterangannya mengaku tidak pernah belajar khusus untuk melakukan suntik silikon cair dan mendapat keahlian dari seseorang yang ia kenal. Dava mengatakan aksi suntik silikon cair itu telah ia lakukan beberapa kali kepada pasiennya, baik di Banten ataupun di Lampung. Berita selanjutnya, residivis kasus pemalakan sopir truk diamankan polisi. Residivis yang sudah 5 kali keluar masuk penjara kembali berulah. Kali ini ia diamankan tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah atas kasus pemalakan terhadap seorang sopir truk. Satreskrim Polres Lampung Tengah mendapatkan laporan korban Rohmat berusia 35 tahun yang berprofesi sebagai sopir truk warga Kabupaten Waikanan pada 21 Maret 2022 lalu. Kasat Reskrim AKP Edi Korinas mendampingi Kapolres AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya menjelaskan, korban diperas pelaku Win saat melintas dari Bandar Lampung menuju Waikanan di simpang Terbanggi Besar. Pelaku Win lanjut Kasat Reskrim ditangkap berkat instruksi langsung dari AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya terkait operasi sapu bersih premanisme pada Rabu 20 Maret sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat saat pelaku berada di ruas Jalinteng Terbanggi Besar. Korban Rohmat dalam keterangannya yang disampaikan kepada penyidik Satreskrim Polres Lampung Tengah, ia diminta untuk mengeluarkan uang sebesar 1 juta rupiah supaya bisa melintas dari Terbanggi Besar menuju Waikanan. Korban awalnya menolak untuk memberikan uang kepada pelaku. Namun karena takut diancam dengan senjata tajam, Rohmat akhirnya menyerah dan memberikan uang kepada pelaku. Kapolres AKBP Dovi Fahlevi Sanjaya menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polres Lampung Tengah. Dovi mengatakan jajarannya juga tak akan sungkan mengambil tindakan tegas terukur kepada pelaku kriminalitas yang membahayakan masyarakat dalam setiap aksinya. Berita selanjutnya, oknum ASN di Mesuji aniaya seorang perempuan. Seorang perempuan tenaga honorer mengalami tindak penganiayaan oleh oknum ASN yang bekerja di pemerintah daerah Kabupaten Mesuji. Kasat Reskrim Polres Mesuji Ibtu Fajrian Rizky mengatakan, pelaku yang berinisial AL berusia 33 tahun itu berprofesi sebagai ASN merupakan warga Desa Negara, Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya, kata Fajrian, adapun kronologis penangkapan sendiri dilakukan pada Selasa 19 April 2022 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anggota TKP 308 Polres Mesuji mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku yang sedang berada di kontrakannya. Kemudian anggota langsung menuju ke tempat tersebut dan mendapati bahwa pelaku sedang berada di dalam kontrakan. Kemudian anggota TKP 308 Polres Mesuji membawa paksa pelaku ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan tersebut dilakukan karena selama ini pelaku tidak kooperatif, beberapa kali diberikan surat panggilan namun tidak pernah hadir. Lebih lanjut, Fajrian menambahkan, atas perbuatannya itu pelaku akan dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP atau pasal 335 KUHP.
Berita selanjutnya, PT ASDP sediakan program mudik gratis rute Jakarta-Bandar Lampung. PT ASDP Indonesia Ferry menyediakan 5 bus Damri untuk 200 pemudik pada program mudik gratis Lebaran 2022. Penyediaan program mudik gratis tersebut bagian dari program Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN 2022. Rute mudik gratis yang disediakan PT ASDP, yakni rute Jakarta-Bandar Lampung melalui Serang Kalianda. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, Suharto mengatakan, melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, ASDP turut berpartisipasi dalam program mudik gratis bersama Kementerian BUMN. Hal itu merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah untuk menghadirkan layanan transportasi angkutan lebaran tahun 2022 yang lancar, aman, sehat, dan selamat. Suharto menjelaskan program mudik bersama BUMN ini menjadi bentuk nyata dukungan ASDP bagi masyarakat. Dalam program Mudik Aman, Mudik Sehat bersama BUMN tahun ini, PT ASDP akan memberangkatkan 5 bus pada 27 April 2022 mendatang, di mana 1 bus akan berangkat dari Gelora Bung Karno, Senayan, yang akan dibuka dengan seremonial bersama Menteri BUMN. Sedangkan 4 bus akan diberangkatkan dari Pul Damri Kemayoran menuju pick-up point berikutnya di Terminal Pakupatan Serang. Selanjutnya akan menyeberang dengan feri menuju Kalianda dan Bandar Lampung. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti mudik bersama ASDP ini dapat melakukan pendaftaran secara online. Pendaftaran dibuka mulai dari hari Rabu tanggal 20 April 2022 dan akan ditutup pada 25 April 2022. Adapun syarat mengikuti program mudik bersama BUMN dengan ASDP ini terbuka untuk masyarakat umum dan karyawan ASDP. Dengan syarat peserta sudah mendapatkan vaksinasi lengkap dosis 1 dan 2 dan juga telah melakukan booster. Bagi peserta yang belum melakukan vaksin booster namun telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua, wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.